mungkin ada matanya atau ada giginya. Kalau matanya kayak gimana ya, pakai buta gitu melotot deh, seperti apa ya kan begitu. Jadi ya kalau istilah corona itu kan kadang-kadang orang menebak-nebak gitu kan. Iya. Jadi ada kesan seolah-olah corona itu memang jahat. Entah makhluknya jahat ya kan, atau mungkin apa namanya, kesannya seolah-olah membuat orang jadi selalu takut, ya kan? Membuat orang selalu rasa apanya, rasa ketidaknyamanan dalam kehidupan ini ya guys, karena itu rasa ketakutan gitu. Jadi ya susah kalau dibilang corona, tapi kalau melihat kondisi sekarang corona itu kan kesannya kan jelek ya dong, kalau kita melihat cerita dari mana-mana gitu kan. Nah, itu kalau bagi anak sih masalah corona gitu. Cuman ya corona ini ya tetap harus kita hadapin ya kan. Apakah mungkin ini suasana yang memang membuat kita harus ya introspeksi deh ya kan, gitu ceritanya Bi ya gak? Nah, solusinya corona itu gimana? Solusinya corona itu gimana? Kalau solusi, Cara solusinya gitu. sebetulnya kalau masalah solusi, kalau bagi orang yang terbiasa hidupnya tertib, itu udah terbiasa untuk menghindari situasi wabah entah yang namanya sekarang corona. Ya dong. Karena selama ini kan orang bilang corona itu kita dihadapi tapi dengan kebiasaan kita hidup bersih. Ya kan? Diawali dengan cuci tangan pakai sabun. Nah, itu karena menurut ya orang-orang pinter deh, yang ahli kesehatan, ahli penelitian segala macam, seolah bentuk corona itu nempel katanya di tangan kan gitu. Jadi kalau sudah nempel di tangan berarti untuk menghindari coronanya itu ya biasakan harus banyak cuci tangan. Kan begitu. Ya kalau solusinya ya itu, yang penting kita yakin bahwa yang namanya penyakit itu setiap orang pasti ada, ya kan. Tapi kalau kita sudah terbiasa hidup bersih, insya Allah lah masing-masing orang sudah bisa mencari solusi sendiri masing-masing. Apalagi suasananya corona ini harus hidup bersih, ya kan. Ya kalau kita mah udah terbiasa mandi sehari 3 kali, ya kan. Sebelumnya ya cuci tangan habis setiap aktivitas kita ya, kita mau makan, apalagi kita yang orang yang beragama, betul nggak? Setiap 5 waktu ya diawali dengan cuci tangan bersih, kan begitu. Nah, jadi itu. Jadi kalau bagi saya solusi itu ya dikembalikan ke diri masing-masing. Ya sekaligus juga orang yang beragama harus menyadari gitu kan. Ya paling tidak ya berdoa lah. Dalam doa kita itu tentunya kan kita harus selalu memohon kepada Yang Maha Kuasa terhindar, ya kan, dari segala mara bahaya, terhindar dari segala bencana, terhindar dari segala penyakit kan gitu ya, betul kan? Iya. Kalau masalah doa itu sudah kewajiban. Aku rasa setiap agama pun mereka menginginkan untuk hidup itu sehat, kan begitu. Hidup sejahtera, ya kan? Hidup bahagia. Nah, setiap agama manapun kan begitu. Nah, itu bagi saya. Jadi solusinya dikembalikan kepada diri kita lagi. Biasakan hidup bersih. Kemudian kalau sudah hidup bersih, tertib hidup kita, ya kan, berarti kita mudah-mudahan terhindar. Kita sehat karena makan, betul nggak? Kita sehat karena kebiasaan kita mungkin ya olahraga, kan gitu. Sehat juga kebiasaan kita ya makan, walaupun tidak setiap kita makan itu yang punya nilai vitamin gizi tinggi, ya paling tidak ya kita makan makanan sehat kan gitu ya. Mie telur ya. Hah? Mie telur. Mie telur. Mie telur. Itu. Hah? Megar itu makan. Iya. Nah, itu. Dan yang dimakan juga ya tentunya harus yang sifatnya ya sehat lah, ya kan? Karena Tuhan menciptakan makhluk yang bernyawa, sekalipun itu tumbuh-tumbuhan kan Harus gimana gitu. Jadi dengan adanya corona, kalau bagi saya nih, Iya. ini ada unsur pendidikan.
Untuk pendidikan satu ya. Jadi unsur pendidikan yang tidak terbiasa dengan kehidupannya tertib. Nah, Tertib itu hidup tertib itu hidup yang memang selalu bersih-bersih badan, Iya. makan teratur, walaupun yang dimakan tidak kandungan gizi, kan begitu. Jadi himbauannya itu yang pertama, dengan adanya corona ini sangat menggugahkan setiap orang. iya. Ternyata mungkin yang merasa salah hidupnya selama ini, oh berarti gue harus lebih tertib lagi hidup gue. Dari mana-mana ya, paling tidak kebersihan diri lah ya, makan, minum, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya, kan itu menurut saya himbauan. Yang kedua ya kita harus kembali gitu, karena yang namanya musibah itu kan ya memang pasti itu menjadi tantangan setiap orang supaya mereka sadar gitu loh. Yang selama ini barangkali mungkin dia tidak paham gitu loh. Oh, yang selama ini mungkin bagi orang Islam, oh sholatnya dulu mendengar Allahu Akbar, hayya ala sholah, hayya ala falah, nanti dulu kan begitu ya. Iya kan? Iya betul. Nah, jadi Allah hayya ala sholah, hey, kemari pada sholat, hayya ala falah, ayo cari kemenangan. Nanti dulu dah gue tanggung nih. Gue lagi ngitung untung nih, ya enggak? Lama-lama jadi lupa, oh iya waktu sholat tuh habis nih begitu. Jadi itu salah ya. Tapi yang keduanya, yang ketiga ya kita harus banyak introspeksi diri gitu kalau bagi saya. Jadi introspeksi dirinya itu, oh ternyata benar dulu kebiasaan aku nggak begini, oh berarti sekarang gua harus begini. Kebiasaan dulu memang ya salah satunya tidak bersih badan, tidak bersih badan kita, atau mungkin pakaian dan seterusnya, ya inilah Dampaknya seperti itu ya. iya, itu sangat banyak sekali pengaruh ya yang diakibatkan dari corona gitu ya. Jadi kalau bagi saya corona itu kalau bisa setiap waktu corona selalu ada. Waduh. Oh begitu. Kok bisa berpikir demikian? Iya, karena gini, kalau tidak seperti itu manusia nggak akan sadar. Oh begitu. Iya. Nggak akan sadar. Jadi jangan ada kesan seolah corona itu penyakit. Iya. Jadi soal corona itu semacam kayak wabah yang memang sulit untuk diberantas. Ini kan buktinya coba dengan adanya corona kan orang sadar diri, ya kan begitu. Kalau bagi saya loh ya, dalam arti tanda kutip corona ini bukan corona yang memang ada penyakitnya. Jadi dengan corona ini kan berarti mereka selalu hidupnya seperti adanya corona gitu loh. Oh iya. Itu rasa corona ya. Iya. Jadi, mau makan, corona lo. Ah, itu kan gitu, corona. Ah, walaupun corona udah berlalu kan Udah gitu. berlalu. Iya dong. Jadi corona itu kalau bisa melekat setiap orang. Jadi tidak saat corona yang lagi sekarang ditakuti oleh setiap manusia di dunia ini. Ya kan, khususnya daerah pengasingan. Gua aja mau keluar kagak bisa. Oh, ke Pengasinan. Masinan, iya, masih bagus. Dari kita masuk sekarang udah di Palang. Di Palang ya. Palang. Ya, tapi di Palang itu bagus, itu aturan. Namanya Dengan hidup. anjuran pemerintah lah ya. Hidup ini kalau tidak ada aturan, kita semakin semakin tidak jelas. Iya dong. Dalam kehidupan rumah tangga, di rumah aja kita punya aturan. Iya dong. Makan harus teratur waktunya. Malam aturannya kalau mau tidur pintu ditutup. Ya kan? Itu peraturan namanya. Di peraturan. Jadi kita ini dalam kehidupan selalu dalam lingkaran peraturan. Nah, dengan ditutupnya itu ya karena peraturan. Nah, peraturan itu tidak ada yang membuat orang menjadi menjadi orang jadi dibilang sengsara juga enggak ya. Jadi peraturan itu memang arahnya untuk kebaikan. Nah, cuman kalau peraturannya dianggap sama orang itu yang membuat dia susah kan begitu. Nah, ini yang terjadi sekarang di kita ini. Ya kan, stay home, harus banyak di rumah. Ya memang nyaman di rumah. Ya kan, bagi keluarga utuh. Tapi kalau bagi keluarga yang kagak utuh bingung. Bingung kita mau makan apa? Ya, bukan makanan bingung kita. Mau tidur, ya walaupun mau merem dimerem-meremin. Tapi kalau keluarganya utuh. Dan mengenai masalah corona ini dampaknya itu nanti gimana ke depannya? Saya berpikir memang akibat dampak dari corona ini
timbul kehancuran. Kerja dalam apa nih? Kehancuran pertama hubungan antar manusia. Ya kan? Yang selama ini dengan adanya corona di antara kita saling mencurigai. Satu ya. Iya dong. Iya, mencurigai Walaupun kita kenal nih sama kita, ya. tapi kita nggak tahu nih, lu punya penyakit apa Penyakit enggak? apa enggak? Atau lu pernah hubungan sama siapa atau hubungan dengan siapa, kita kan tidak tahu. Itulah pengaruh dari corona luar biasa. Yang tadinya kawan kita dekat, kawan kita, wah pokoknya kayak lebih dari saudara, ya kan? Kadang-kadang ya mohon maaf, dampak dari corona itu kita mau salaman aja takut. Ya dong. Walaupun kita tahu, Abi ini orangnya bersih dia, nggak pernah dia lalai, nggak pernah dia meninggalkan sholat. Nah itu dampak corona. Itu sangat meresahkan masyarakat, kan gitu dampaknya. Kemudian dampak lain ya dari sisi ekonomi udah pasti. Iya, ekonomi itu yang Pasti dari ekonomi. Kenapa? Karena pemerintah kan menganjurkan untuk sementara selama wabah ini masih ada, katanya kita kan nggak tahu wabah kayak gimana. Untuk sementara supaya jangan keluar dulu. Ya kan? Ketika mengikuti anjuran pemerintah kan, oke lah. Tapi bagi yang mereka pendapatan ekonominya di bawah garis standar lah, kalau istilahnya, kalau menurut piramid itu ada di tingkat yang paling bawah, di lower class, ya kan. Jadi itu kesulitan. Yang memang kalau lower class itu yang pendapatannya di harian, tukang jualan, tukang transportasi, pedagang harian lah kita bilang, apalagi yang memang dia pendapatan harian, memang di situ dia bisa menghidupi keluarga. Itu yang memang sangat berdampak sekali dengan adanya corona. Justru ekonomi, justru kekhawatiran itu ya itu banyak yang yang kita dengar deh. dampaknya dari corona itu ya, malah ngeri itu ya. Bukan ngeri lagi, karena daripada gua disuruh ngurung ke dalam mati karena kelaparan, keluar mati karena takut corona. Nah, jadi dengan tekad dia, daripada gua mati kelaparan, mendingan aku keluar tetap mencari nafkah, ya kan? Kalau masalah kena atau tidaknya kan begitu, kembali kepada keyakinan orang sendiri. Insya Allah, karena gue niatnya mau ibadah, mau usaha, ya gak? Gue mau cari nafkah, walaupun memang di luar orang gak boleh keluar karena takut corona, tapi Allah maha mengetahui, kan begitu. Tuhan maha mengetahui bahwa memang gue tetap harus keluar, gue harus tetap mencari nafkah. Nah itu dampaknya dari ekonomi sangat luas banget, sangat luas sekali kan. Apalagi sampai kepada ke negara, waduh, perekonomian kita hancur, banyak orang. Ya, selesaikanlah ini corona, jangan lama-lama, kasihan, ya kan, kasihan untuk warga gitu ya. Tapi Nah, kalau- kira-kira nih, maaf aku potong nih. Kapan nih pandemi virus corona ini akan berlalu, kira-kira Bapak? Ya mungkin kalau menurut orang yang paham, seorang peneliti, bervariasi tuh. Corona itu kira-kira habisnya pandemi itu kapan? Ada yang bilang sekian bulan, bahkan ada yang mengatakan 3 bulan lagi, 4 bulan lagi. Saya kadang-kadang nggak habis pikir tuh yang bisa menilai begitu. Berarti kalau orang yang bisa menilai berapa bulannya, berarti udah ketahuan dong. Iya. Corona itu bentuknya kayak gimana? Apa kayak laler atau kayak nyamuk kan gitu ya? Iya kan? Iya. Nah itu berarti kalaupun sudah begitu, berarti kita ada kecenderungan pikiran kita jelek dong. Wah berarti jangan-jangan ada orang yang nebarin nih. Makanya kalau ada orang yang bisa mastiin corona akan selesai sekian bulan itu, wah, saya sanksi. Sanksi masih ya? Sanksinya kenapa? Berarti ada orang yang memang sengaja ingin mengacaukan suasana kedamaian, Iya. suasana yang sudah nyaman kehidupan di lingkungan masyarakat, kan begitu. Nah itu kalau menurut saya. Jadi kalaupun kapan habisnya, ya wallahu alam bishawab. Tergantung manusia bagaimana. Manusia itu Iya, sendiri ya? tergantung manusianya juga, ya kan. Kesadarannya, tingkat kesadarannya sudah semakin tinggi, insya Allah, ya kan. Lambat laun, cepat atau lambat, corona juga akan hilang dari dugaan orang ini semua gitu kan.
dari dugaan setiap orang yang menyatakan corona ini akan selesai. Lagian aneh corona kok bisa ditargetkan. Iya. Hah? Seharusnya nggak bisa ditargetkan kan ya? Ya susah. Susah, sulit ya. Ini kan wabah kita ini dulu pernah ada flu burung, ya kan rame itu flu burung, wah sampai setiap kampung-kampung yang punya ternak itu dibelum-belumin, dibakar-bakarin, bahkan yang hidup-hidup pun dikubur-kuburin kan gitu, ya kan? Nah itu. Apalagi kalau diakibatkan corona karena mungkin kelakuan manusia diri kehidupannya kotor kan gitu. Dulu pernah ada kasus yang namanya AIDS, ya kan? HIV/AIDS, Iya. kan begitu, rame, ya kan? Wah bergaul sama orang takut kena AIDS, ya kan? Tapi lama-lama hilang sendiri dia. Iya. Walaupun memang itu tetap masih ada, Tetap masih ada kan sampai sekarang ya. masih ada. Cuman kan nggak terlalu diekspos, nggak terlalu dibesar-besarin. Nah, sekarang kebetulan nih wabah ini sudah mendunia nih. Sebetulnya AIDS juga udah mendunia dulu itu. Haid. Iya. HIV/AIDS kan HIV. udah mendunia dari dulu, dari menjadi negara-negara Eropa, negara-negara Asia, ya kan? Karena diakibatkan katanya kehidupannya bebas. Nah, sekarang campur aduk nih antara kehidupan bebas, antara ketidakadilan kepemimpinan, antara keserakahan manusia. Wah, udah campur aduk dah. Udah campur aduk. Jadi kadang-kadang ya orang yang ngerti agama kembali. Ya, ada yang bilang ajab, ada yang bilang ini cobaan, ada yang bilang ini apa istilahnya? Peringatan. Bercampur aduk lah di situ. Campur aduk, ya kan? Campur aduk udah semuanya, campur aduk lah. Ya, jadi sulit kalau kita pastikan corona itu berakhir kapan, ya kan? Berarti belum pasti nih ya. Kalau bagi saya ya kembali kepada diri kita masing-masing. Yakin, kalaupun memang itu sebagai teguran atau peringatan, ya mudah-mudahan dengan kesadaran manusia ya dengan adanya wabah ini dia semakin taat agama, ya kan? Semakin menyadari selama ini atas sikap dan perilakunya yang membuat orang, ya kan, jadi sengsara kan gitu, membuat orang jadi kelaparan kan gitu, ya bisa saja. Jadi yang namanya orang kalau sudah sadar ya berarti dia menyadari, oh iya astagfirullahaladzim, paling besar Allah ini dosa. Itu sulit lah. Kalau bagi saya selesainya corona dikembalikan kepada orangnya lagi lah. Kalau mau cepat silakan Anda lebih banyak menyadari apa yang sudah dikerjakan selama ini gitu aja. Kalaupun yang disadari, oh aku nggak berbuat apa ya, tingkatkan kebaikannya lagi. Tapi kalau menyadari, oh iya mungkin karena Anda begini, oh ya semakin dia menyadari, ya mudah-mudahan dia semakin kembali kepada jalan yang benar gitu aja. Insya Allah corona selesai itu. Dan menyikapinya gimana nih? Hah? Cara menyikapinya gimana nih? Ya sikap kita ya itulah, sikap kita ya jujur ya, kalau saya sikap menyikapinya ini ya kita harus ada. Harus kita gimana jadinya seharusnya? Iya menyikapinya ya kita harus terima dengan Apa kita perlu di dalam rumah terus kan nggak mungkin. sebetulnya kalau rumah itu kan kalau menurut orang yang apa ya bukan orang, hampir semua orang rumah itu kan surga kita, ya kan begitu. Jadi mungkin yang selama ini yang jarang kumpul sama keluarga kan gitu ya, Hikmahnya ya. Itu hikmah dari corona tersebut ya. Iya, jadi yang nggak biasa kumpul keluarga, yang mungkin jarang ketemu bapaknya, ya kadang-kadang seminggu sekali. Jadi dia bisa kumpul. Ya. Atau mungkin juga kadang-kadang bapaknya pergi, anak masih tidur, ya nggak? Iya. Bapaknya datang, anak udah tidur kan gitu. Jadi dengan dari corona kan, Ya, udah ya pulang gitu kan. itu hikmahnya di situ kan, hikmahnya sehingga kita lebih menyadari lah bahwa kebersamaan, keutuhan, ya kan, kemudian kekompakan, ya, sehingga bisa terbangun kembali lah, ya kan. Itu kalau bagi saya sih dengan adanya stay di rumah ya, Iya. lebih banyak di rumah, iya dong, lebih banyak di rumah. Jadi menyikapinya cenderung lebih banyak di rumah ya. Iyalah. Lebih banyak di rumah. Iya, Gitu. jadi di rumah lebih banyak di rumah bersama keluarga, ya kan? Lebih banyak di rumah
bersama orang-orang yang terdekat sama kita kan gitu. Nah, cuman ketika di rumah kan ya jujur aja tergantung orang itu menyikapinya aja gak. Kalau menyikapinya dengan rasa mohon maaf ya mungkin boring lah atau apalah ya sebagai orang yang punya kemauan kan bisa aja dia melaksanakan aktivitas macam-macam ya yang nggak terbiasa rumahnya mungkin jendelanya kagak dilap jadinya kan gitu. Harus benar-benar bersih ya. Iyalah artinya mungkin laci-laci yang nggak pernah dibongkar salah satu contoh atau mungkin hal-hal yang sifatnya yang tidak membuat suasana jadi boring ya yang membuat suasana jadi jadi nggak suntuk deh kan gitu jadi Pas angin tadi kagak kebuka jadi kebuka ya. buka iya Iya, betul kan? betul Iya. gitu ya dong kesadaran kita yang selama ini barangkali ya sedikit terganggu lah ya terganggu dari hidup dan kehidupan kita kan luas kalau hidup dan kehidupan kita ya kan itu jadi hikmahnya dengan adanya corona ya itu ya kalau di rumah saja seperti itu ketentuannya kalau merasa bosan di rumah ya tinggal disikapi oleh masing-masing lah bagaimana untuk tidak bosan ya kan tidak bosan Bongkar-bongkar kipas angin apa-apa ya gitu kipas angin ya kan bongkar-bongkar lemari pakaian ya kan yang Mau dibawa kemana? Hah? Ya kalau kira-kira yang memang tidak bermanfaat apa salah banyak orang saudara kita yang masih membutuhkan ya kan tapi yang sifatnya masih layak pakai iya dong karena manusia itu kan Dan pesan dan kesan ya Bapak sendiri gimana? ya kalau saya pesan dengan adanya corona ini Iya, apakah kita Iya. harus diam di rumah atau gimana gitu? ya pesan kita ya memang itulah kita harus pesan saya ya Iya. itulah kita harus banyak ya kalau bagi saya itu banyak menyadari kepada diri kita masing-masing jadi pesannya itu selama ini barangkali kita harus lebih banyak lagi kehidupan kita yang selama ini kurang tertib ya kan kurang bersih kurang sehat pesan saya ya mungkin dengan orang kita harus lebih tertib lagi lebih sehat lagi gitu itu pesannya kalau pesannya ya itu manfaat daripada corona ini sangat luar biasa sehingga harapan saya akan selesainya karena nanti manusia akan lebih banyak berubah lagi dari sifat yang memang seperti ini sebelumnya menjadi lebih baik setelah corona kan begitu. Nah itu ya kan, nah, itulah kesan-kesan saya seperti itu. Ya kalau yang memang selama ini kurang baik ya tinggal diartikan masing-masing deh. Kita kan nggak bisa nebak orang begini dan begitunya di dalam dan di luar kan begitu. Tapi dengan adanya corona ya insya Allah selesai corona, oh berarti kita mendapatkan pelajaran dari corona. Dari corona tersebut ya. Iya dong, mendapatkan pelajaran dari corona. Oh, nanti kebayang, oh nanti kalau begini nanti corona lagi loh. Corona lagi loh. Datang lagi nih corona nih. Nah, berarti datang lagi corona. Ya cepat selesai lah corona ini. Ya, mudah-mudahan. Insya Allah Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan akan selalu sayang dengan umatnya, ya kan? Sesuai dengan ya tuntunan agama kita, ya kan? Tuhan ini Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak mungkin dia tidak menyayangi umatnya, ya kan? Tidak mungkin dia tidak membantu umatnya, selagi umatnya itu mau berusaha dan minta pertolongan. Karena manusia kan tidak punya daya dan tidak punya upaya, hanya yang punya kuasa. Hanya yang kuasa yang bisa membantu kesulitan yang selama ini dirasakan oleh setiap manusia, dan semakin sadar gitu kan bahwa Tuhan itu memang ada gitu aja. Iya. Semakin menyadari, oh berarti benar Tuhan itu ada.
Berarti Tuhan itu tempat kita memohon, tempat kita untuk minta pertolongan. Iya kan? Nah, sekarang bagi orang yang sudah taat, ya semakin ditingkatkan lagi ketaatannya gitu. Dan yang belum taat harus lebih taat. Ya, yang belum taat ya itu sadar, oh bener, gue keluar takut corona, kagak keluar perut gue kelaparan. Jadi gue harus kemana? Gue terpaksa, ya Allah Tuhan, salah apa gue kan? Kembali ke Tuhan lagi. Allah Tuhan, walaupun ya nonong, oh ya Tuhan, ya Allah Tuhan, harus apa lagi aku lakukan? Dia kan begini. Nah itulah. Banyak sekali pelajaran yang didapat dari corona. Nah itu. Jadi corona selesai, ya harapan kita manusia akan lebih sadar lagi, akan lebih baik lagi kehidupannya, dan akan lebih tertib lagi di dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Nah itu, ya kan? Tinggal ya monggo itu mah tergantung orangnya, ya kan kalau saya begitu.